Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak sobat semua mengunjungi suatu tempat di wilayah timur Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk di area Kecamatan Rejoso, yaitu Tegal Gegeran. Lokasi Tegal berada di area persawahan milik warga yang dulunya banyak sekali ditumbuhi pohon randu dan terkenal angker, serta sering sekali warga melihat seekor ular besar di tempat tersebut. Namun sesampainya di lokasi Tegal, ternyata pepohonan di tempat ini sudah dibersihkan dan ranting-ranting batang pohon yang ditebang banyak sekali memenuhi area lokasi Tegal, sehingga membuat kami kesulitan untuk mendeteksi bekas apa Tegal ini dulunya. Untuk mencatat dan mendokumentasikan suatu bukti sejarah memang sangatlah membutuhkan ketelitian serta dilandasi kecintaan akan sejarah peninggalan nenek moyang. Seperti halnya Thomas Stamford Raffles yang telah mencatat peninggalan nenek moyang kita di Pegunungan Dieng pada tahun 1815 Masehi, meskipun pada dasarnya dia bukanlah warga negara Indonesia. Mari kita sedikit mengulas tentang peninggalan-peninggalan nenek moyang di Pegunungan Dieng yang raib di tangan pribumi. Kompleks Candi Dieng adalah kelompok kompleks candi Hindu abad ke-7 yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kompleks yang terdiri dari beberapa bangunan ini berasal dari Kerajaan Kalingga. Kawasan dataran tinggi ini merupakan tempat berdirinya 9 candi Hindu kecil yang merupakan salah satu bangunan keagamaan tertua di Jawa. Penduduk Jawa lokal menamakan setiap candi sesuai dengan tokoh wayang Jawa. Hal yang menarik adalah diperkirakan semula terdapat sebanyak 400 candi di kompleks dataran tinggi Dieng. Namun kini tersisa 9. Hal ini berdasarkan catatan awal pada masa kolonial Hindia Belanda. Thomas Stamford Raffles dalam buku The History of Java menyebut ada ratusan candi kuno di Dieng. Raffles ketika itu mengunjungi Dieng pada tahun 1815 Masehi. Pada laporannya, dia menyebut candi dan situs kuno di tempat ini berjumlah sekitar 400. Situs ini diyakini dibangun oleh peradaban yang begitu tinggi menilik desain dan arsitekturnya. Raffles lantas menugaskan Kapten Baker untuk melukiskan kondisi Dieng selama 3 pekan. Dalam beberapa menit mempelajari tanah ini, telah ditemukan bekas-bekas situs yang jumlahnya mendekati 400 candi.
mempunyai jalan yang lebar dan luas mengelilingi di antara candi-candi tersebut pada sisi kanan, tulis Raffles dalam bukunya. Bila catatan Raffles benar, jumlah candi di kompleks percandian Dieng hampir 2 kali lipatnya kompleks Candi Sewu maupun Prambanan. Itu belum termasuk ribuan arca batu maupun logam mulia, artefak, hingga berbagai harta benda peninggalan lainnya. Setelah Raffles hengkang datang pemerintah kolonial Belanda, penelitian dilanjutkan oleh pemerintah Belanda. Tetapi pada tahun-tahun selanjutnya kondisi Dieng benar-benar telah berubah. Dari dokumentasi sketsa lukisan dan laporan jumlah candi kuno yang tersisa tinggal segelintir. Kompleks Candi Arjuna menjadi salah satu yang masih tersisa sesuai dengan lukisan buku Raffles. Pembina Komunitas Cagar Budaya, KCB, Banjarnegara Heni Purwono menyebut dalam proses restorasi sejumlah candi kuno yang bisa disaksikan hari ini pemerintah kolonial Belanda menggunakan material candi untuk menguruk tanah dan membuat jalan. Beberapa material batuan lainnya digunakan untuk membuat semacam gudang yang disebut pesanggrahan untuk menyimpan arca atau temuan-temuan penting dari proses ekskavasi. Tetapi, menurut Heni ada motif politik kolonial dalam program restorasi ini. Mungkin juga karena tipikal kolonialisme Belanda dan Inggris beda. Ucapnya saat ditanya kemungkinan upaya penghancuran sejarah Nusantara oleh kolonial. Tetapi Heni tidak lantas sepenuhnya menyalahkan pemerintah kolonial Belanda. Pasalnya, beberapa tahun sebelum Belanda datang ke Dieng, Raffles telah menyaksikan bahwa penduduk setempat menggunakan material candi untuk membangun rumah atau jalan. Di wilayah pedesaan di sekitar Dieng antara Gunung Dieng menuju Prambanan, dirinya menyaksikan beberapa reruntuhan candi, patung-patung yang telah rusak, dan bekas-bekas ritual Hindu. Beberapa penduduk antara Blederan dan Jetis pada jalan dari Banyumas melewati Kedu menggunakan reruntuhan terbesar ini untuk membangun dinding rumah-rumah mereka, tulis Raffles. Menurut Raffles, dibanding Candi Prambanan, batu-batu Candi Dieng relatif kecil dan berukuran sama sehingga lebih mudah diangkut. Alhasil, penjarahan besar-besaran oleh pribumi juga terekam dalam beberapa catatan lain pada era yang sama. Konon pondasi candi di kawasan Dieng relatif rendah karena dibangun di atas dataran kering sehingga luapan air dari Danau Balikambang membanjiri candi. Leluhur kita pun membuat gorong-gorong bawah tanah yang saat ini bernama Gangsiran Aswatama untuk mengalirkan air ke dataran yang lebih rendah. Dataran Arjuna kering kembali dan untuk berjaga-jaga candi-candi selanjutnya diberi fondasi yang lebih tinggi. Berdirilah percandian di kawasan ini hingga mencapai hampir 400 buah sesuai catatan Raffles dan menjadikan kompleks percandian Dieng hampir 2 kali lipat Prambanan. Namun terjadilah bencana vulkanik yang meruntuhkan peradaban ini, Dieng pun ditinggalkan. Dan seiring tergerusnya pengaruh Hindu-Buddha, candi-candinya menjadi terlupakan. Gorong-gorongnya tersumbat dan air kembali merendam sebagian kawasan candi. Pada tahun 1814 Cornelius melaporkan adanya puluhan candi yang terendam danau. Suatu laporan yang diperkuat kesaksian naturalis Junghun 24 tahun kemudian, dan pada tahun 1817 History of Java mencatat adanya hampir 400 reruntuhan candi di Dieng. Namun Raffles juga menyaksikan bagaimana penduduk zaman itu telah menjadikan batu-batu candi sebagai rumah, pagar, jembatan dan lain sebagainya.
Menurut Raffles, dibanding Candi Prambanan, batu-batu Candi Dieng relatif kecil dan berukuran sama sehingga lebih mudah diangkut. 39 tahun setelah History of Java ditulis Kingsbergen, seorang fotografer Belanda yang menemukan kembali gorong-gorong kuno Dieng memutuskan menguras danau yang dimaksud Junghun dan hasilnya candi-candi Dieng yang terendam mulai tertampakkan kembali. Pencapaian akbar ini sayangnya menuai efek samping yang merugikan bangsa kita hingga hari ini. Pasca pengeringan danau oleh Kingsbergen, jumlah tinggalan yang spektakuler di Dieng menjadikannya ladang perburuan artefak dan bahkan rebutan 3 kadipaten. Menurut notulensi Hindia Belanda, di awal pembersihan Dieng, seorang adipati dari Purworejo menutup jalan dan meminta para pekerja mogok jika Dieng tidak dimasukkan ke wilayahnya. Oleh rakyat, batu-batu candi dijarah untuk bahan membangun rumah, sedangkan prasasti arca dan artefaknya diperjualbelikan. Sebenarnya pemerintah Hindia Belanda telah menghimbau rakyat agar artefak yang ditemukan di reruntuhan Candi Dieng diserahkan kepada pemerintah. Namun, karena kompensasinya terlalu rendah, rakyat pun menjualnya kepada penadah. Melalui jalur inilah, menurut catatan Skeltema, arca dan artefak Dieng mengalir deras ke tangan penadah serta menyebar ke berbagai museum dunia maupun koleksi pribadi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan pesta penjarahan ini makin tak terkendali. Menurut penggiat sejarah Anka Yosi Cahyono, faktor pertama adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda akibat lokasi dataran tinggi Dieng yang terpencil. Selanjutnya adalah faktor ekonomi yang mendorong sebagian rakyat kala itu untuk menjarah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tentu saja hukum supply and demand berlaku, rakyat menjarah ketika ada permintaan dari luar. Faktor ketiga adalah mentalitas korupsi ketika pemerintah Hindia Belanda berupaya melakukan penyelamatan dengan mendirikan pasanggerahan yang menampung sisa-sisa peninggalan penjaga yang ditugaskan di sana, diam-diam malah menjadikannya galeri penjualan artefak. Semua insiden ini tercatat dalam laporan para saksi mata, yakni Brungun Hoppermans dan N.J. Krom. Selain 3 faktor tersebut, ada satu lagi faktor yang tidak bisa kita abaikan, yakni keterputusan budaya yang menyebabkan sebagian warga kala itu menjadi tidak peduli dan mudah menjarah candi. Tentunya bila 400 candi yang disaksikan Raffles itu masih ada ditambah panorama alam Dieng yang begitu memukau, kami meyakini bahwa kompleks Candi Dieng akan menjadi jauh lebih terkenal dari Borobudur dan Prambanan. Bahkan kemungkinan pusat seni dan budaya untuk sekarang bukanlah di Jogja, tapi di Pegunungan Dieng. Kita kembali ke Tegal Gegeran. Hampir di seluruh area Tegal ini yang kami temukan hanyalah patahan-patahan batu bata. Di sebelah utara Tegal, kami menemukan bekas ular yang berganti kulit.
Melihat dari ukurannya kemungkinan ini adalah bekas kulit ular besar yang sering menampakkan diri di tempat ini. Di bagian tengah Tegal, kami menemukan sebuah sendok perunggu di kedalaman kurang lebih 15 cm dengan bagian gagang sendok terpisah dengan kepala sendoknya. Tapi beruntung sekali kami dapat menemukan kedua buah bagian sendok tersebut. Menurut estimasi kami sendok perunggu ini merupakan peninggalan dari era kolonial. Di bagian timur Tegal, kami juga menemukan sebuah patok yang terdapat tulisan Kowen di bagian sisi patok tersebut. Kami tidak pernah menemukan jenis patok yang seperti ini sebelumnya sehingga kami tidak dapat mengestimasi dari era apa serta fungsi dari patok tersebut dulunya dipergunakan. Apabila sobat semua ada yang mengetahui mengenai jenis patok tersebut, silahkan bantu kami dengan menerangkannya di kolom komentar. Tulisannya Kowen. 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 Ya, enggak. Kowen lah. Kok Kowen? Kowen ya sampean. Cowen. Oke. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya. Memang gitu, masih di